Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Deska Diandra dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 14 SMA 101 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PPT tolak ukur. Selamat menyaksikan. Oke, di sini sudah ada PPT yang telah saya buat tentang tolak peluru. Di sini ada identitas saya. Definisi tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam, yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sejarah singkat tolak peluru. Dulu peradaban Yunani kuno melakukan olahraga melempar batu. Pada abad pertengahan pun para tentara melakukan olahraga melempar peluru meriam. Ini adalah titik awal inspirasi olahraga tolak peluru. Kemudian bergeser ke abad 19, digelar Highland Games di Skotlandia. Peserta kompetisi ini diminta melemparkan beban berbentuk bulat yang terbuat dari batu atau metal hingga melewati garis tertentu. Sebenarnya olahraga tolak peluru dengan peserta laki-laki telah menjadi cabang olahraga Olimpiade pada tahun 1896. Namun baru pada tahun 1948 ada cabang olahraga tolak peluru untuk perempuan. Menariknya, teknik rotasi untuk mengayunkan beban ini pertama kali dipopulerkan oleh atlet asal Soviet bernama Alexander Baryshnikov. Pria kelahiran tahun 1948 ini mengenal teknik ini setelah dilatih oleh Viktor Alexeyev. Pada tahun 1976, Baryshnikov mencetak rekor sejauh 22 meter. Teknik tolak peluru di sini sudah ada gambarnya. Pada dasarnya, hakikat tolak peluru adalah memegang lalu menolakkan peluru agar terlempar jauh. Karena itu, untuk dapat melempar peluru sejauh mungkin, kita harus memperhatikan beberapa teknik dasar tolak peluru yang benar saat berlatih. Teknik dasar tolak peluru sangat penting dikuasai para atlet, tidak hanya agar bisa menghasilkan lemparan yang jauh, tetapi juga untuk keselamatan atlet sendiri. Perlu diingat bahwa kesalahan saat memegang dan melempar peluru besi yang berat dapat mengakibatkan cedera serius. Ada 3 teknik dasar tolak peluru yang harus kita kuasai sebelum melakukan olahraga yang satu ini, yaitu teknik memegang peluru, teknik meletakkan peluru di leher, dan teknik melakukan tolakan. Yang pertama ada teknik memegang peluru. Teknik memegang peluru yang aman dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, letakkan peluru di telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari-jari dikembangkan. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk, sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Yang kedua, rapatkan jari jemari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Yang ketiga, cara ketiga ini hampir sama dengan cara kedua, yaitu dengan merapatkan jari-jari tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini cocok untuk orang yang memiliki telapak tangan kecil. Di sebelah kanan atas kanan yang merupakan gambar teknik memegang peluru yang benar. Yang kedua adalah teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, kita harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang paling disukai, nyaman, dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagi orang yang kidal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Di sini ada gambar teknik meletakkan peluru di leher yang baik. Yang ketiga adalah teknik menolak peluru. Yang pertama, persiapan tolak peluru. Sikap tubuh yang terbaik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak dan rileks dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Untuk memudahkan menolak, kaki direnggangkan selebar bahu dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpuk di kaki kanan.
Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu, tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Yang kedua adalah gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Yang ketiga adalah akhir tolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan, menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang, lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan. Kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut tolakan 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Di sebelah atas kiri, gambar teknik menolak peluru. Gaya tolak peluru. Dalam sejarahnya dikenal 3 gaya tolak peluru, yaitu gaya meluncur atau glide, gaya samping atau klasik, dan gaya berputar atau spin. Namun hanya gaya meluncur dan berputar yang masih tetap digunakan hingga saat ini. Di sini yang pertama ada gaya meluncur atau glide gambarnya. Gaya meluncur glide merupakan gaya tolak peluru yang pertama kali diperkenalkan. Gaya ini sering disebut juga teknik O'Brien, sesuai nama penemunya Perry O'Brien dari Amerika Serikat. Meski demikian, gaya ini bukanlah gaya yang paling populer. Pada gaya ini, atlet akan melakukan gerakan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Pada persiapan awal, atlet menghadap ke arah belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkan peluru. Gaya meluncur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Posisikan tubuh menghadap ke arah belakang atau membelakangi sektor pendaratan, pegang peluru dan tempelkan ke bagian leher kanan dengan posisi kepala sedikit miring sesuai posisi peluru. Posisikan badan sedikit menunduk dan condong ke sisi kanan sehingga bahu kiri lebih tinggi. Tempatkan lengan kiri di depan wajah, tekuk kaki kanan untuk memberikan daya tolakan dan posisikan kaki kiri di daerah belakang. Bisa sedikit ditekuk atau lurus dengan ujung kaki menyentuh lantai atau tanah. Saat akan melakukan tolakan 180 derajat, condongkan badan sedikit ke depan sehingga ujung kaki kiri terangkat dari lantai. Kaki kanan melakukan tolakan, kaki kiri terdorong sampai balok batas lempar. Bersamaan dengan gerakan tersebut, lakukan dorongan tangan dengan cara memutar badan ke arah sektor pendaratan dan tangan kanan melakukan tolakan sekuat tenaga. Saat tangan kanan melakukan tolakan, geser posisi kepala supaya tidak menghalangi peluru menuju sektor pendaratan. Dan untuk atlet kidal, lakukan cara di atas dengan menggunakan anggota tubuh yang berlawanan. Yang kedua adalah gaya berputar atau spin. Ciri khas gaya spin adalah pelempar melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Dengan cara ini diharapkan atlet memiliki momentum untuk melakukan lemparan sejauh mungkin. Gaya berputar ini merupakan gaya yang paling sulit karena selain fokus pada tolakan, atlet juga harus menguasai teknik berputar dengan benar. Gaya ini hampir sama dengan gaya lempar cakram yang berputar dalam melakukan lemparan. Ini merupakan gambarnya di atas. Untuk tolak peluru dengan gaya ini, berikut tahapan yang harus dilakukan. Untuk awalan, posisikan tubuh sama seperti gaya glide, yaitu menghadap ke belakang, tangan kanan memegang peluru dan menempelkannya ke leher kanan. Badan dalam posisi tegak dan kepala miring. Sejajarkan kedua kaki, jadikan kaki kiri sebagai tumpuan supaya kaki kanan bisa diayun menuju tengah lingkaran. Kaki kanan menuju area tengah lingkaran dengan tetap membelakangi area pendaratan dan sudah bersiap menjadi poros. Sebelum kaki kanan menapak tengah lapangan, kaki kiri yang sebelumnya menjadi poros diangkat dan diayunkan dengan gerakan melingkar sehingga pada akhir putaran tubuh, kaki kananlah yang menjadi poros. Tapakkan kaki kiri di daerah belakang kaki kanan sejajar dengan jarak sebahu lebih sedikit dan posisi tubuh serong ke arah samping belakang. Setelah kaki kiri menapak, tubuh dihadapkan ke sektor pendaratan bersamaan dengan tangan sebelah kanan melakukan tolakan ke arah depan dengan kekuatan penuh. Putaran tumit, pinggul, lutut, dan dada ke arah depan akan memberikan tambahan daya dorong.
Setelah peluru terlempar, kemungkinan besar tubuh masih akan berputar karena energi yang dilepaskan membentuk garis putaran tubuh. Yang ketiga yaitu gaya samping atau klasik. Ini ada gambarnya. Gaya samping atau klasik merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Tidak seperti gaya lainnya, peluru dipegang menggunakan kedua tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, sedangkan tangan kiri memegang peluru bagian atas. Akan tetapi, pada saat melempar, atlet hanya menggunakan satu tangan. Di sini ada manfaat melakukan tolak peluru. Yang pertama yaitu memperkuat otot. Otot tubuh bagian atas seperti pada lengan, pundak, punggung, dan juga perut ikut bekerja saat melakukan teknik tolak peluru. Saat kedua kaki membantu tolakan pun, otot yang ada di tungkai dan pinggang juga ikut bekerja. Sering melatih otot tubuh bagian atas dan kaki akan membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah. Tak hanya itu, otot yang kuat juga bisa memudahkan latihan lainnya. Yang kedua yaitu membakar kalori. Secara umum melakukan tolak peluru dalam waktu 60 menit dapat membakar 400 kalori. Namun sebaiknya jangan terlalu fokus pada gerakan ini karena sebaiknya dikombinasikan dengan jenis olahraga lain sebagai variasi. Yang ketiga, membangun massa otot. Gerakan tolak peluru juga dapat membangun massa otot, terutama tubuh bagian atas. Ketika sudah terbangun, maka metabolisme tubuh bisa meningkat sekaligus memaksimalkan proses pembakaran kalori. Berat badan ideal pun bisa tercapai yang bisa mengurangi risiko menderita penyakit tertentu. Gerakan ini juga bisa memperkuat otot core sehingga keseimbangan semakin terjaga. Demikian presentasi PPT tolak peluru saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.